Kejujuran melahirkan sifat amanah. File dikompilasi dalam narasi audio supaya memudahkan bagi saudaraku untuk memahami materi, terutama bagi saudara yang mempunyai waktu terbatas untuk membaca karena kesibukan pekerjaan masing-masing. Semoga menambah ketakwaan kita semua. Mohon berikan like, subscribe, and share. Selamat mengikuti. Saudaraku, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar, jujur." Quran Surat At-Taubah 119. Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada kita bahwa kejujuran menjadi sesuatu yang sangat mahal dan kita diperintahkan hanya bersama orang yang jujur. Saudaraku, budaya korupsi semakin berkecambah di negeri ini. Sebuah perilaku yang dari waktu ke waktu semakin meluas dan merajalela. Sedemikian merajalelanya, sehingga wajar saja jika ada sinyalemen bahwa watak mayoritas oknum pejabat adalah korup dan hipokrit. Indonesia pun akhirnya menyandanggar menjadi negeri para koruptor. Uang memang sangat dahsyat pengaruhnya bagi kehidupan. Uang mampu membentuk dan mengubah basis kesadaran seseorang. Uang mampu menyilaukan mata dan pandangan, serta meruntuhkan iman. Orang yang citranya sangat idealis, agamis, religius, suci, mulia, dan terhormat sekalipun, bisa bersimpuh dan rontok kesadarannya di hadapan uang. Dalam panggung sejarah umat manusia, banyak bukti tentang hal ini. Meminjam istilah Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, lalu menjadi koruptor yang keji, biadab, terkutuk, dan hina. Para koruptor bahkan tega melakukan tindakan korupsi di tengah-tengah penderitaan rakyat akibat pandemi COVID-19 yang terus berguguran. Sangat sulit mencari orang-orang yang mampu memegang teguh nilai-nilai kejujuran, jujur dalam berkata dan jujur dalam bertindak. Seperti halnya Menteri Sosial Juliari terjerat kasus korupsi pengadaan bantuan sosial, Bansos, penanganan COVID-19 dari Kementerian Sosial RI tahun 2020. Semua berawal dari operasi tangkap tangan pejabat Kemensos beberapa waktu lalu. Bahkan beberapa hari sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, telah menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo di Bandara Soekarno-Hatta bersama sejumlah pihak dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Keadaan ini sungguh sangat memprihatinkan. Saudaraku, salah satu akhlak mulia setelah kejujuran adalah amanah. Ini adalah lanjutan dari sifat yang sebelumnya, yaitu kejujuran. Kejujuran melahirkan sifat amanah dan amanah ini adalah lawan dari khianat. Amanah ini Nabi kaitkan dengan iman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Dan seorang mukmin adalah orang yang mempunyai karakter memegang teguh amanah, karena munafik adalah orang yang suka mengkhianati amanah. Dan akhlak ini tidak dapat diremehkan, sangat penting dalam Islam. Disebutkan dalam Kitabullah, ini merangkum semua urusan-urusan agama. Kejujuran adalah bagian dan sekaligus penyempurna dari sifat amanah ini. Orang yang telah menanamkan sifat jujur pada dirinya, maka secara otomatis akan lahir sifat amanah itu. Sehingga sifat amanah disebutkan beriringan dengan sifat jujur. Nabi menjadikan jujur dan amanah sebagai tanda-tanda iman dan meniadakannya merupakan sifat-sifat kemunafikan. Nabi berkata, tanda orang munafik itu ada 3, jika berbicara dia berdusta, apa yang terucap, termasuk janji-janjinya adalah dusta. Tidak mempunyai sifat jujur. Dan karena tidak adanya sifat jujur pada dirinya, maka melahirkan yang tanda yang selanjutnya, jika dia berjanji dia mengingkari, lalu, dan apabila dia diberi amanah, dia berkhianat. Apapun amanah itu, apakah itu jabatan, harta, atau yang lainnya, dan amanah yang terbesar yang diberikan Allah kepada kita adalah amanah keluarga. Kita punya anak istri yang mana itu adalah amanah yang kita ambil dengan kalimat Allah Azza wa Jalla. Kita halalkan mereka dengan kalimat Allah Azza wa Jalla, maka itu adalah amanah yang besar yang harus kita pikul. Di situ ada amanah kepemimpinan, amanah harta, amanah anak-anak,
maka kita wajib memiliki sifat ini pada diri kita. Dan tiadanya sifat amanah ini merupakan salah satu tanda-tanda munafik. Maka tentu sifat ini seharusnya kita tanamkan sejak dini pada anak-anak kita. Pada hadits yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 4 hal yang jika keempat-empatnya ada pada diri seseorang, maka ia menjadi seorang munafik sejati. Salah satunya adalah, jika dia diberi amanah dia mengkhianati amanah tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu wajib kita menanamkan sifat amanah ini pertama tentunya pada diri kita dan juga pada anak-anak kita. Dan tentunya dengan menjauhi sifat khianat. Saudaraku, sifat ini adalah sifat yang diketahui oleh semua umat manusia. Bahwa amanah itu adalah suatu kebaikan dan khianat itu adalah keburukan. Bangsa manapun dalam agama apapun, apalagi dalam Islam, sifat amanah itu adalah sifat yang mulia dan terhormat. Adapun sifat khianat adalah sifat tercela. Tidak ada manusia yang membenarkan atau memuji khianat. Manusia pasti membencinya. Apalagi di dalam Islam, yang mana Islam adalah yang tertinggi di dalam akhlak. Tentunya ini adalah sesuatu yang sangat buruk di dalam Islam. Bahkan Nabi memasukkan ini sebagai salah satu tanda orang-orang munafik. Maka dari itu kita jangan sampai terlambat menanamkan sifat amanah ini pada anak kita. Mungkin latihan-latihan kecil, kita lihat tanggung jawabnya, kita lihat kejujurannya. Karena amanah ini tegak dengan pilar-pilar, di antaranya adalah tanggung jawab, jujur, disiplin, itu yang akan melahirkan sifat amanah tadi. Dia akan menjaga hak-hak orang lain, sehingga dia tidak mudah mengkhianati apa yang sudah dia manahkan kepadanya. Sehingga sekiranya anak menemukan sesuatu di tengah jalan, meskipun terlihat remeh ataupun sepele, maka ia terlatih untuk tidak mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Ini amanah. Yang mana kalau ini ditanamkan sejak kecil, mungkin setelah dewasa dia betul-betul memegang amanah apabila diberi jabatan, tidak korupsi, kolusi, nepotisme, tidak melakukan keculasan, kecurangan, semena-mena dan zalim atas kewenangan di dalam menjalankan jabatannya. Hal ini karena dia sudah terlatih untuk amanah, tidak mengambil atau menyembunyikan sesuatu yang bukan haknya. Saudaraku, amanah serta kejujuran adalah akhlak dasar yang menjadi karakter Nabi sejak kecil hingga beliau diangkat diutus menjadi Nabi. Sampai-sampai orang-orang musyrik menggelari beliau dengan Sadiqul Amin, orang yang jujur lagi terpercaya. Yang mana orang-orang musyrik hingga ketika diangkat menjadi rasul, mereka menitipkan barang-barang berharga mereka kepada Nabi apabila mereka ingin pergi bersafar. Walaupun mereka tidak menyukai dakwah Nabi, mereka tidak menyukai apa yang diserukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun hati tidak bisa dibohongi. Yaitu bahwa di Mekah, orang yang paling amanah itu adalah Nabi. Ini tidak bisa ditolak oleh hati nurani mereka, bahwasanya di Mekah tidak ada orang yang sangat amanah selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka menitipkan barang-barang berharga mereka kepada Nabi dan Nabi menerima titipan tersebut. Hal ini disebabkan karena mereka percaya kepada Nabi, mereka menilai Nabi adalah sosok yang amanah, jujur lagi bisa dipercaya. Saudaraku, fakta ini bisa dijadikan motivasi bagi setiap muslim agar meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak kecil Nabi menggembalakan kambing milik penduduk Mekah karena beliau adalah orang yang bisa dipercaya. Sejak kecil sudah nampak sifat amanah itu pada diri beliau, dan ini menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepadanya. Kepercayaan inilah yang membantunya di dalam melaksanakan misi kenabiannya. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqamah senantiasa meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang amanah, jujur, dan dapat dipercaya untuk meraih ridhanya. Amin ya Rabb, wallahu a'lam bishawab.